Terima kasih. Kita anda. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semangat pagi. Terima kasih banyak atas kehadirannya Bapak dan Ibu yang berkenan untuk mengikuti sesi kita pada pagi hari ini. Sebelumnya izinkan saya untuk memberikan pantun. Jadi pantunnya cukup lama memikirkannya. Belum. Oke. Air meriang tanda tak dalam. Air tenang seperti berlian. Saya ucapkan salam untuk para hadirin sekalian. Banyak kita umurnya tua, kecil untuk bertani. Para hadirin semua, selamat datang di acara ini. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita masih diberikan kesempatan untuk dapat berkumpul dan insya Allah acara ini bisa bermanfaat bagi kita. Nah, Bapak dan Ibu, pada kesempatan kali ini izinkan saya memberikan perkenalan diri dulu mungkin supaya lebih ya. Nama saya dari Jurusan Gizi, jadi kita sama-sama bekerja di SMK Negeri Utara dan saya mengikuti itu calon guru penggerak angkatan 11 dan saat ini saya mengajak Bapak dan Ibu bersama untuk kita belajar bagaimana penerapan budaya. Oke, sebelumnya kita relax dulu, maksudnya ya, relax. Kita bernyanyi dulu boleh? Pasti semua tahu lagu Balanku ya? Siapa yang masa kecilnya pernah bahagia? Coba kita tes dulu sedikit baik pertama ya. 1, 2, 3. Nah, bisa semua ya? Nah, sekarang balonku, balonku. Huruf vokalnya tahu ya, A, I, U, E, O ya? Balonku. Sekarang huruf A-nya kita ganti jadi I. Jadi setiap yang ada huruf A-nya dari balonku jadi diriku. Bisa ya? Bisa ya? Ya. Ya, jadi A-nya balon, A, step A kita ganti jadi kita dulu supaya selalu dan bahagianya ya.
kemudian ada disiplin positif, kemudian kita juga akan nanti mengenali apa saja sih sebenarnya kebutuhan dasar manusia, kemudian motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, posisi apa itu, kemudian nilai-nilai kelas dan sebagainya. Nah, yang kita pelajari ini sebenarnya tidak jauh lah dari kehidupan kita sehari-hari. Dan saya yakin ini bisa kita terapkan nantinya, baik ketika kita sebagai guru maupun kita di rumah, ya, keluarga, sebagai pendidik, sebagai di masyarakat, gitu. Karena ini erat sekali ya kaitannya ya teman-teman dengan kehidupan kita sehari-hari. Oke, selanjutnya adalah bagaimana sebenarnya paradigma baru. Apa sih yang sekarang sangat digembar-gemborkan di penggerak, di mereka belajar apa sih? Nah, ternyata pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil belajar yang maksimal. Nah, mungkin ketika kita dulu ya, zaman saya dulu ketika masih kecil, masih sekolah, mungkin kita tidak terlalu memahami apa itu diferensiasi, apa itu keunikan, semua sama. Anak-anak yang tidak pandai matematika berarti dia tidak akan sukses di kehidupannya, dianggap tidak pintar, seperti itu. Nah, semakin kesini kita semakin belajar banyak teori-teori yang mengatakan bahwa tidak hanya satu bidang saja yang menunjukkan keberhasilan seseorang, kemudian muncullah kecerdasan bahasa, kecerdasan musika, kecerdasan yang lainnya. Nah, inilah sebenarnya yang diasah oleh Ki Hajar Dewantara. Bagaimana kita harus memahami anak-anak itu sebagai pribadi yang unik. Kita berpihak kepada murid. Jadi sebenarnya murid ini butuh apa sih? Ya kan? Nah, dari 32 ketika di kelas, artinya mereka memiliki keunggulan masing-masing, entah itu dari segi karakter, entah itu dari segi minatnya, dan lain-lain. Nah, itulah yang akan kita kembangkan di sini juga. Baik, jadi kita di sini sama-sama sudah satu pemahaman ya bahwa manusia itu unik. Mungkin ada teman-teman yang punya pendapat lain bahwa tidak bisa, kita harus samakan saja karena keberhasilan seseorang itu ditentukan oleh IQ-nya misalnya seperti itu, atau EQ-nya atau SQ-nya. Boleh nanti sambil saya memaparkan, kita diskusi saja ya teman-teman ya. Jadi saya juga belajar, kita semua belajar di sini bagaimana menjadi seorang pendidik, bagaimana menjadi seorang pribadi yang lebih baik. Oke, ini paradigmanya, paradigma baru. Selanjutnya adalah ini disiplin positif. Kita sering dengar disiplin apalagi kalau SMK kedua ini kan komunitas ya, dari dulu teman-teman semua. Jadi kayaknya disiplin itu sangat mudah dari dulu ya. Kita doktrin anak kita, murid kita untuk disiplin itu dalam berubah. Oke, sebenarnya disiplin itu apa sih? Nah, dalam PPPK makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita dan juga membutuhkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Benar atau benar? Benar, Bu. Benar. Ya, karena yang kita pahami disiplin itu adalah sesuatu yang kamu harus ikuti aturan. Nah, aturan ini kadang kita nggak tahu kenapa ya, mungkin itu sudah kayak mindset kita. Saya juga begitu, bahwa disiplin itu kalau kamu terlambat, kalau kamu terlambat maka hukuman yang kamu akan dapatkan. Itu saya juga mindset dalam diri saya seperti itu. Nah, selanjutnya sebagai pendidik juga kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, jadi sebenarnya kita kan ingin anak
kalau misalnya terlambat, kamu akan mendapatkan aturan. Tapi mungkin kita melupakan bahwa mereka itu adalah manusia itu dinamika yang sangat sangat dinamis ya, sangat dinamis. Mereka punya bisa cara berpikir dan sebagainya. Itu mungkin yang terlupakan di proses kita. Selama mungkin ada 10 tahun ya, tidak semuanya, mungkin ada anak-anak yang memang dari pembiasaan disiplin bisa menjadi motivasi untuk mereka, tapi tidak semua seperti itu. Kembali lagi ke tadi bahwa setiap anak itu unik. Oke, kita sepakat di sini ya. Baik, selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Nah, kita sebagai manusia pasti punya kebutuhan dasar ya. Kebutuhan dasarnya apa saja? Ini berdasarkan teori dari para pakar. Yang pertama adalah bertahan hidup. Ya pasti ya, kita itu pasti kebutuhan bertahan hidup. Kita itu makan, minum, bernafas udara. Bayangin kalau kita tidak bisa bernafas, berada di ruang yang tidak ada oksigennya, kira-kira kita akan salah ya, kemudian kasih sayang dan rasa. Ternyata sebagai makhluk hidup hewan saja gitu ya, ada kasih sayang, rasa, kayak afeksi ya kan, disayangi, itu adalah kebutuhan dasar. Kemudian penguasaan itu apa sih? Nah, penguasaan itu adalah ketika kita merasa mampu, misalnya saya mampu loh menjadi seorang guru, misalnya saya mampu menjadi seorang guru yang baik, saya mampu loh bela diri, saya mampu olahraga, saya mampu mengerjakan tugasnya dan sebagainya. Jadi manusia itu juga punya diakui, harus diakui dia bisa sesuatu. Kemudian kebebasan, nah ini juga penting ya. Kebebasan kita sudah punya semuanya nih, tapi kita tidak bebas melakukan apa-apa, kayak dijaga gitu ya. Kita bisa makan, kita bisa ini, tapi kita tidak bisa melakukan sesuatu yang kita inginkan. Nah seperti itu. Kemudian kesenangan ini berkaitan dengan kebebasan dan hobi. Nah inilah 5 kebutuhan dasar manusia yang apabila tidak ada atau kurang atau biasanya itu akan muncul di anak-anak kita. Lanjut. Nah ini motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah ini ya teman-teman semua, motivasi. Jadi kita tadi kembali kepada motivasi intrinsik. Jadi motivasi kan ada 2 ya, motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Yang kita inginkan adalah bagaimana motivasi itu bisa untuk dari diri sendiri, membuang sampah itu tidak perlu ada sampahnya dibuang, ada sampahnya dibuang sama, tapi ada rasa bersalah atau tidak nyaman ketika membuang tidak ada sampah. Itu jadi motivasi intrinsik. Ketika berkendaraan, kok aku tidak nyaman ya kalau misalnya melanggar lampu merah, melanggar lampu itu sudah menjadi motivasi intrinsik. Ada ketidaknyamanan ketika melakukan sesuatu yang melanggar ya. Nah, kita akan lihat di sini motivasinya apa saja sih, ini berdasarkan teori juga ya Bapak Ibu ya. Motivasi yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Jadi kita melakukan sesuatu karena menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Jadi anak-anak melakukan disiplin diri karena dia takut dihukum. Nah ini adalah motivasi apa? Ekstrinsik. Ya ini yang sering terjadi ya. Kemudian mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi murid melakukan disiplin diri karena dia ingin mendapat imbalan. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Oke. Kemudian menghargai nilai-nilai kebaikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebaikan dirinya. Ini merupakan motivasi ya intrinsik. Ya inilah yang kita harapkan, yang kita inginkan ini juga terjadi pada diri kita, bahkan diri kita sendiri. Jadi saya sendiri punya, kita cenderung yang mana nih dalam melakukan sesuatu di sekolah lah ya, kalau di rumah kan tidak terpantau. Kira-kira apakah menghindari kenyamanan, mendapat imbalan, atau menghargai nilai-nilai kebaikan diri sendiri? Maka sama ya, ketika murid begitu ya, saya pun juga seperti itu ya Bapak ya, sama ya. Jadi misalnya nih dalam waktu kan motivasinya sebenarnya adalah antara lain yang sudah bulan. Ketika kita tidak ikut dengan
konsekuensi yang akan kita terima. Hukumannya mungkin kalau ini tidak fisik ya, tapi ada hukuman sosial misalnya. Nah, begitu juga dengan anak-anak kita, seperti itu ya. Nah, apakah salah ketika kita melakukan ini, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain? Bagaimana dengan ketika kita memberikan reward kepada murid-murid kita yang datang tepat waktu? Bagaimana menurut Bapak dan Ibu? Silakan mungkin Pak Gopur. Silakan. Bagaimana? Menurut kita ini diskusi aja sih, ya kan? Kalau saya, ya jika seorang murid datang tepat waktu karena adanya imbalan atau enggak juga, mungkin perilaku itu enggak akan berulang karena datangnya dari motivasi ekstrinsik, bukan dari insting seperti ini. Ya, benar sekali ya, teman-teman. Jadi sebenarnya efektif, tetapi jangka waktunya itu bisa jadi itu hanya jangka pendek. Jadi ketika kita menggunakan reward tersebut, apakah anak-anak itu akan berperilaku yang sama? Ya kan? Apakah akan melakukan yang sama? Bisa jadi tidak, karena motivasinya adalah dari luar dirinya. Nah, ketika itu sudah menjadi dalam dirinya, mau dikasih hadiah, mau tidak dikasih hadiah, itu akan tetap menetap atau akan dia lakukan terus. Oke, terima kasih ya Pak Buku ya. Lanjut, sekarang nanti kita juga akan membahas ini ya, yaitu konsep disiplin identitas gagal. Ini yang mungkin sering kita lakukan. Ya, antara lain itu tadi mendisiplinkan dengan cara hukuman. Tapi nanti kita akan bahas lagi sebenarnya korelasinya nanti. Ini mulai diskusinya cukup panjang karena kalau kita kan seni militer ya. Nah, itu nanti diskusinya akan cukup panjang. Sebenarnya seperti apa sih disiplin positif dikaitkan dengan situasi dan kondisi yang ada di sekolah kita. Ya, sebenarnya tidak semua itu harus dihilangkan, tapi mungkin ada beberapa ini yang perlu kita tambahkan supaya anak-anak itu bisa ada motivasi intrinsiknya. Oke, ini untuk hukuman. Pertama, hukuman itu menyakitkan. Kira-kira kalau misalnya dulu waktu SD, Bapak Ibu pernah mukul nggak sama gurunya? Disudit, karena masalahnya apa? Ada lagi kebetulan melarikan diri ya. Nah, kira-kira itu masih terlihat nggak sampai sekarang? Masih. Menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Ya, tentunya hukuman itu sebagian besar menyakitkan ya. Saya itu ingat waktu saya masih SD, saya memang termasuk yang lemah di matematika ya. Kalau untuk pintar, tapi kalau saya itu angka, itu dari dulu kenapa kayak mau belajar beberapa kali pun itu tidak bisa secepat teman saya yang lain. Ya, itu yang memang kekurangannya. Ketika menghafal kalian itu kayaknya teman saya sudah bisa cepat, saya kok tidak gitu ya. Nah, saya ingat sekali dulu saya membawa itu kan memang bukan bisa kali kan. Nah, jadi kalau misalnya perkalian, mesti itu kayaknya udah ini, kita kan kayak gini di belakang. Tapi sekali nggak bisa apa? Gitu ya. Ya memang sih jadi cepet ya menghafalnya, tapi jadi sebuah memori yang sampai sekarang ini 41 tahun itu masih ingat gitu kayak gini sama ibu. Bukannya saya misalnya sempat ini kan, bukannya saya tidak belajar, tapi kenapa memang ketika memahami matematika itu saya mengalami kesulitan lebih daripada ketika saya belajar bahasa kayak gitu. Nah, ketika saya sudah dewasa dan belajar psikologi, baru saya paham, oh ternyata memang manusia itu tidak semua bisa gitu loh. Jadi memang ada orang yang ketika dijadikan rangsangan atau materi sesuatu stimulus dengan materi dia lebih paham, gambar-gambar dia bisa, ada juga yang lebih paham dalam bahasa dan sebagainya. Ternyata itulah keunikan. Nah, itu mungkin yang dulu belum terlalu diterapkan di pendidikan kita. Jadi semuanya kamu bisa, kamu harus bisa. Ya begitu ya. Jadi kita sepakat bahwa hukuman itu membuat rasa yang menyakitkan, tidak
ngajarin aku terus memasak, memberi kita salah dia jadi berbohong, ya kan, jadi berbohong, kemudian ya itu kita alami ya, mungkin kita refleksi pada diri kita sendiri seperti itu, tidak enak ya. Kemudian bagaimana dengan penghargaan? Penghargaan ini apakah efektif atau tidak? Ya, ketika penghargaan itu diberikan sekali mungkin akan efektif, tapi kalau sering kali maka akan mengakibatkan ketergantungan, karena memang manusia itu segala sesuatu yang menyenangkan cenderung akan hilang, ya kan? Kalau misalnya kita punya pengalaman, oh saya satu terus dikasih duit 100.000, kira-kira besok kita mau ngaku lagi nggak di depan situ? Nah itu kalau kita mau kan, nah besoknya lagi kita ngaku dikasih lagi 100.000, masih mau kan? Besoknya lagi nggak dikasih, oh mungkin bapaknya lupa ngasih ya. Besoknya lagi kita masih tuh mau ngaku, oh nggak ada yang ngasih ya, kira-kira hari kelima karena dan seterusnya masih mau ngaku nggak di situ? Nah bisa jadi tidak ya, jadi tidak efektif. Kemudian merusak hubungan seperti ini, misalnya anak yang satu dikasih, kamu ini ya saya kasih 50.000 karena kamu sudah bisa mengerjakan ini, yang satu tidak jadi. Terus seperti itu, terus seperti itu, kira-kira seperti apa? Pasti kan ada perasaan sendiri, tidak nyaman. Kemudian memasukkan kreativitas ya, artinya karena sesuatu tidak dari dalam diri ya, jadi kayak aku dilihat orang ngasih bersih, aku dilihat orang ngasih, jadi kita tidak bisa bebas untuk kemudian menghukum dengan sistem emosi, merampas hak menghargai dirinya. Ya, ketika kita mengharapkan pujian dari orang lain, sebenarnya kita itu sudah menghargai diri kita sendiri. Yakin deh. Jadi misalnya kalau yang cewek-cewek ya, yang ibu-ibu misalnya, berdandan itu untuk apa sih maksudnya? Nah, ketika kita misalnya berpenampilan yang rapi, itu ditujukan untuk orang lain. Sedangkan kalau orang banyak itu istilahnya ya, mau dia cantik, mau dia bagus, tapi ternyata pujian itu tidak diberikan, kira-kira kecewa nggak? Kecewa kan? Berarti kita tidak menghargai diri kita sendiri. Tapi beda kalau misalnya saya mau berpakaian yang baik, saya mau olahraga untuk menghargai diri saya sendiri, karena saya mencintai diri saya sendiri, saya mau merawat diri saya sendiri. Orang lain mau bilang apa? Nah, it's okay. Ya, ya. Oke, lanjut. Nah ini konsekuensi dari restitusi. Tadi kita sudah ada hukuman. Setelah hukuman kemudian ada pemberian reward. Nah sekarang kita juga mengenal namanya konsekuensi. Konsekuensi ini apa? Konsekuensi kamu kalau berani berbuat, tahu kan konsekuensinya? Ya, seringnya kita katakan seperti itu kan. Nah sebenarnya konsekuensi itu apa sih? Sebagai ibu kita mengartikan anak-anak. Kira-kira anak-anak paham nggak sih konsekuensi itu apa? Kalau misalnya sebagai ibu, kira-kira hukuman berdasarkan kesalahan yang sudah dibuat. mungkin kalau mereka mengambil simpel ya itu dari hukuman. Jadi mereka mungkin belum bisa membedakan apa konsekuensi yang mereka hukuman. Pokoknya kalau saya salah, saya salah saya tunai. Ya. Nah konsekuensi ini sebenarnya kalau dalam bahasa Indonesia kan dia seperti membalas ya. Jadi kalau misalnya melakukan kesalahan, maka dia akan memperbaikinya. Tapi memperbaikinya seperti apa? Nah, kalau konsekuensi yang sudah kita lakukan selama ini yang mirip dengan hukuman tadi, itu biasanya penguatannya jangka pendek, sama seperti reward tadi. Mungkin efektif, hukuman itu efektif sih, memang efektif untuk saat ini. Tapi untuk 1 bulan ke depan kalau kita tidak berikan lagi, coba aja kita tes. Misalnya dalam 1 bulan ini anak-anak kita disiplinkan benar-benar, tapi 1 bulan, 2 bulan kemudian hilang, apa yang akan terjadi? Contohnya saja, misalnya kita liburan aja lah ya, liburan 1 bulan. Anak kita sudah gondrong mah, sudah macam-macam ya. Nah, seperti itu. Kemudian perlu monitoring berkelanjutan, ya. Jadi konsekuensi ini memang perlu untuk kita berulang terus, kemudian stimulus respon. Respon itu ada stimulus, ada respon, stimulus, ada respon seperti itu ya. Jadi kalau misalnya harus diingatkan dulu, baru nanti dia akan melakukan sesuatu. Kemudian mungkin menghormati peraturan. Kemudian ini kehilangan kehilangan waktu untuk memenuhi kesalahan. Jadi ketika kita itu kayak ibaratnya itu kayak stimulus respon, jadi ya kayak hukuman itu ya, terlambat, kamu kalau terlambat maka konsekuensi apa yang kamu dapatkan? Oh saya harus lari keliling
mahal gitu. Oke, dia kan tidak akan berpikir, tidak akan berpikir, oh iya ya kesalahan saya, kalau misalnya itu kan saya itu tidak datang terlambat. Kalau saya tidak datang terlambat kan saya nyaman, saya tidak perlu lari, saya tidak perlu capek. Kemudian supaya saya tidak datang terlambat, apa yang harus saya lakukan? Ya kan kami pikir, tapi ketika kita shortcut, kalau hubungan sama konsekuensi kan kita shortcut ya, pokoknya obat aja, sakit kepala kasih minum bilang ininya sakit kepalanya, tapi penyebab sakit kepalanya kan tidak dicari, apakah mungkin karena dia begadang, apakah dia kurang berat, atau segala macam itu tidak dicari, tapi shortcut. Pokoknya kamu tidak boleh terlambat lagi besok, kalau kamu terlambat, maka kamu akan lari di rekaman. Besok dia tidak terlambat, berarti kita berhasil. Berarti kita tidak menyelesaikan kenapa dia datang terlambatnya, kenapa dia ini, gitu ya. Oke? Nah ini adalah restitusi. Nah ini mah yang mau kita apa ya, mau kita terapkan bersama, tapi mungkin pengalaman gitu ya. Nah ketika kita melakukan restitusi, maka berarti murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Fokus pada pemecahan masalah saja, murid menghormati dirinya dan orang lain, juga murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Apa itu restitusi? Penasaran nggak apa itu restitusi? Yakin ya? Ya ibaratnya ini adalah resepnya. Resepnya untuk kita tadi punya pengalaman itu loh, anak-anak didisiplinkan bisa. Tapi ketika sudah di luar sekolah, kayak reklamasi dan sebagainya. Motivasi integritasnya belum terbentuk. Apa sih yang harus kita lakukan? Gimana sih? Kalau kita lakukan, kita akan melihat restitusi dan itu ya. Nah kemudian ini ya, proses disiplin pendekatan restitusi. Sebuah cara menanamkan disiplin positif pada muridnya. Kenapa ditambahkan disiplin positif? Kenapa nggak disiplin aja? Nah, disiplin artinya kita membuat anak kita itu baik lah ya, karakter positif kayak gitu. Tapi positif dengan cara yang tidak menyakitkan. Gimana caranya? Saya juga bingung gitu kan. Supaya kita sama-sama bingung, kita akan memberikannya. Jadi pengertian restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik dari katanya dosen ini ya. Ya, jadi mereka paham akan kesalahannya, kemudian berusaha untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Kemudian ciri-ciri restitusi bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Jadi memang dalam restitusi ini kita tidak membuat anak itu merasa bersalah. Mungkin saya adalah orang yang sering membuat anak merasa bersalah, dan itu ternyata salah, gitu ya. Jadi kita menebus kesalahan, jadi kita tidak perlu membuat anak itu menyesali, gitu ya. Maksudnya menyesali apa ya? Ibaratnya menyesali dirinya, gitu ya. Ini tidak, tapi belajar dari kesalahan tersebut. Kemudian memperbaiki hubungan. Tawaran bukan paksaan. Beda sama hukuman. Kemudian konsekuensi tadi itu kan sebuah paksaan ya. Nah ini tawaran. Kemudian menuntut untuk melihat ke dalam dirinya. Mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Maksudnya tadinya kebutuhan dasar apa saja bagaimana. Kemudian fokus pada karakter, bukan mendaftar. Menguatkan dan fokus pada solusi. Jadi kita tuh sudah menyalahkan gitu ya, tidak menyalahkan dulu ya. Ini adalah restitusi seperti ini, ciri-cirinya. Memang kalau dipikir kayaknya agak berat sih, ya kita masih. Nah, kayak kita belajar untuk kan, berat ya, kayak kalau kamu sabar, gitu kan. Oke, lanjut. Nah, tadi kita sudah memaparkan ya, kita sudah memaparkan bersama hukuman, konsekuensi, restitusi. Nah, ini ada contoh kasus yaitu siswa sering tidak mengerjakan PR. Untuk membedakannya mana hukuman, konsekuensi, restitusi, kita lihat di sini
perilakunya seperti apa? Guru yang posisinya itu sebagai teman anak-anak murid. Biasanya apa yang mereka lakukan? Perkataan apa yang mereka lakukan? Kalau misalnya anaknya mengambil aturan atau apa gitu, jadi misalnya. Itu biasa aja, santai aja, ngerjain tugas, apa aja itu. Oh, ya. Kira-kira anaknya gimana dong? Oh, Yoi bro. Oke, ada ya kayak gitu ya. ada Bu. Ada beberapa anak yang mungkin nyaman, anaknya juga nyaman ya kan, seperti kayak friend gitu ya. Oke, itu posisi-posisinya mereka lakukan. Kemudian pemantau. Nah, pemantau ini seperti apa? Ya itu tadi misalnya kamu terlambat kan jam berapa? Harusnya datang jam berapa? Kamu tahu aturan sekolahnya jam berapa? Itu kayaknya saya gitu. Kamu tahu kan aturan sekolahnya jam berapa? Jadi kamu melanggar aturannya. Jadi kalau kamu melanggar aturan, apa yang akan kamu katakan? Pokoknya saya berkurang Bu. Ya sudah. Berarti sekarang kamu silakan ketemu disiplin, pengelolaan dan sebagainya. Tapi ketika orang kamu mengambil, seperti janji ya, seperti itu. Ya, mantap itu. Memang sih bagus ya, maksudnya aturannya, aturan. Nah, itu tapi semuanya mungkin terlihat bagus. Kita mau sebagai teman, membuat anak kelas besar supaya besoknya nggak kayak gitu lagi. Mau supaya itu jelas supaya nggak kayak gitu lagi ya. Bagus semua, tapi kita kembali ke motivasi intrinsiknya itu loh Bapak Ibu. Apakah kamu ikut gitu kan? Apakah kita kan inginnya pendidikan ini akan berlanjut sampai usia, ya kan, membentuk karakter yang seterusnya gitu, jangka panjang. Apakah itu akan mengintervensi ke dalam dirinya? Kan belum tentu ya, seperti itu. Nah, tapi ada satu posisi yang bisa memungkinkan itu terjadi, yaitu posisi manajer. Nah, posisi manajer ini sebenarnya hampir mirip lah ya dengan beberapa hal, tetapi dia ada kita tahu kan manajer itu seperti apa ya? Manajerial itu ya. Ya, manajer sini ada manajer, direktur ya. Direktur kan yang mengarahkan, manajer memanage, ya kan, memanage. Ya kan yang menjelaskan diri lagi, dia penasaran ya. Oke, lanjut. Nih, contoh penerapan 5 posisi kontrol. Jelas tadi yang ini ya. Jadi kita ada kasus di sini. Kasusnya adalah siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kalau kita sebagai posisi pendukung, maka fasilitas sekolah lalu berbaris, lalu berdiri di depan baris ini. Mungkin nadanya dengan yang berdiri sana. Kemudian membuat rasa bersalah. Berapa kali guru harus memberitahu kamu? Kecewa sama kamu. Wah, itu ya, membuat rasa bersalah. Ya kan? Sampai anaknya orang perasaan tidak enak ya. Kemudian kalau sebagai teman, ayolah yang ngerti, buat ibu bangga. Kali ini tidak apa-apa kok salah. Ya, seperti itu. Kemudian kalau pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Nah, jadi aturan, konsekuensinya apa, seperti itu ya. Nah, kalau manajer ini apa, seperti apa ilustrasinya ya. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Nah, Bapak dan Ibu, dari 5 ilustrasi kalimat ini, kira-kira yang memanusiakan yang mana ya? Yang kita menganggap itu manusia, dia punya perasaan, dia punya pikiran, dia punya apa ya? Dia punya sesuatu yang bisa kita ajak berpikir, dia punya ini. Kira-kira yang mana teman-teman? Manajer yakin, bukan yang ini tadi merasa bersalah, berarti iya ya. Nah, ketika di sini, apakah kamu tahu kesalahanmu? Nah, mengajak dia berpikir, ya. Anak-anak ketika misalnya ditanya itu kira-kira gimana? Gimana anak-anak? Kamu tahu nggak kesalahannya apa? Kamu lebih nyaman ditanya yang ini? Kalau kamu gitu. Kamu salah, kamu terlambat, berdiri di sana. Kamu salah, nah, kamu tahu kesalahan apa ini? Kira-kira namanya apa? Kenapa? Oh,
Baik, kenapa tidak peraturan kelas saja? Karena ketika peraturan kelas saja, kita tidak mengajak yang pertama sudah mengajak anak-anak. Biasanya kalau peraturan kelas itu yang buat siapa? Guru sekolah ya kan. Tetapi ketika sudah keyakinan, maka akan ada step-stepnya nanti ya teman-temannya. Namanya ada dulu, kita menyerah saya nilai-nilai diberikan. Atau misalnya kita di kelas ini seperti apa? Buang sampah pada tempatnya. Maka buang sampah itu nilai diberikannya apa? Nilai diberikannya adalah nilai dari jadi akan memang kelihatannya kita dia berbagai emisi yang possible gitu ya. Tetapi memang kalau kita sudah mulai dari hal yang kecil, hal yang besar itu tidak akan terjadi. Jadi kita mulai ya. Oke, kita lanjutkan. Nah ini salah satu contoh yang sudah pernah saya lakukan. Waktu saya sebenarnya juga paling berat, tapi mencoba untuk mempraktekannya di suatu kelas, membuat keyakinan kelas. Dan ternyata anak-anak cukup antusias ya. Kita dengan itu, maka muncullah keyakinan kelasnya pertama jujurlah selalu. Kayak misalnya ada temannya yang salah dalam di sana, ruang kita tetap aman. Itu kan jujur dalam perkataan, perbuatan ya, seperti itu. Kemudian menghargai teman dan guru, menjaga kebersihan dan disiplin waktu. Jadi kalau keyakinan kelas itu ciri-cirinya dia kalimatnya positif, jadi tidak menggunakan kata jalan-jalan gitu ya. Mungkin kenapa menggunakan kalimat seperti itu tidak menggunakan kata yang negatif itu mungkin nanti berurusan dengan otak ya, pola seorang kita dengan mindset kita negatif itu maka nanti seperti apa nanti kita banyak luas yang datang ya seperti itu. Kemudian bahasa yang digunakan tidak panjang, memang tidak panjang. Kalau kita kan dengan misalnya harus sampai ini, nah dia hanya menyarikan, jadi menyarikan nilai-nilai kebaikan secara global. Jadi manusia itu tahu pasti baik gitu ya. Nah, cuman ketika membuatnya memang ada prosesnya. Jadi anak-anak tahu yang dimaksud dengan jujur itu apa. Nah, seperti jujur, berarti tidak boleh ambil barang pengamannya dan di sini HP. Kalau menunjuk, dulu dan sebagainya. Jadi memang tidak langsung jadi namanya tidak langsung jadi tulisan ini, tapi memang diskusi dulu. Kemudian kita mendengarkan dulu mereka, ya mungkin dengan note-note itu ya. Ada misalnya 32 anak nanti menuliskan dulu apa yang memilihnya kelas ini. Jadi semua didengar, semua orang itu didengar. Dan kita akan diskusi bersama-sama. Dan itu memang mereka senang gitu ya, kayak merasa dihargai gitu. Merasa dihargai. Kemudian hasilnya mereka ditempelkan di kelas dengan sangat cantik, dengan sangat bagus. Itu juga merupakan satu kebanggaan buat mereka. Jadi mereka tuh merasa kayak anggota DPR, dia lagi rapat. Terus hasilnya adalah rancangan undang-undang kemudian disahkan. Nah itu disahkan undang-undangnya. Oke, lanjut ya. Nah ini tadi dengan keyakinan kelas itu ya lebih abstrak memang dari peraturan. Kemudian sedikit saja ya dari kalimat-kalimatnya nggak usah panjang ya. Kemudian berupa pernyataan universal dan nilai-nilai kebaikan secara universal, kejujuran, kebersihan, keselamatan. Kemudian dibuat dalam bentuk positif, kalimatnya kalimat positif. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar dapat diterapkan. Jadi memang keyakinan kelas misalnya ini punya kelas 10 apa, nanti mungkin akan beda lagi ketika di kelas 11 atau di PKL mungkin beda-beda gitu ya kan, sesuai dengan situasi dan kondisi masing-masing. Karena kan mereka yang buat sendiri ya kan, mereka yang punya pendapat. Nah kemudian semua warga kelas atau sekolah dilibatkan membuat. Nah mungkin kalau keyakinan kelas kita bisa ya bisa saat ini juga besok kita kan menyelenggarakannya. Tapi kalau di sekolah kita perlu melibatkan lebih banyak lagi elemen-elemen yang ada di sekolah ini.
tidak sama duduk dulu sini sebentar. Kamu mau nggak ada buat apa? Nah, kalau itu kan nanti jangan jelaskan. Ya, dalam satu pemahaman siapapun itu. Nanti kita akan belajar Nah, ya, jadi kita stabilkan dulu. Kan ada anak-anak itu berbeda. Kalau apa berbeda kita. Karena nggak ketemu yang kayak gitu. Kita bisa apa-apa. Aku cek aja. Ada yang cek aja. Ya kan? Ada yang itu marah. Awal mantap ya seperti itu ya. Jadi kita stabilkan dulu kan. Kita tenangkan dulu ya. Cara psikisnya kita kalau misalnya itu gelombangnya lagi begini kan, kita tenang dulu. Nanti buat apa bahasanya tergantung bahasa ya kan. Jadi distabilkan dulu itu. Baru setelah itu kita lakukan validasi tindakan yang sama. Validasi ini kan berarti kita kayaknya ini gitu ya. Mungkin tindakan kamu itu kira-kira terlambat itu benar atau enggak? Tadi kamu nyaman kan? Jika kamu sudah terlambat itu atau sudah tindakan kamu kira-kira nyaman kan? Nah, dia kan jangan akan menjawab enggak sih seperti itu. Nah, lalu nanti bisa kita lagi apa kamu nyaman dengan perbuatan tersebut atau tidak? Apa kamu melakukannya lagi? Tidak. Bagaimana kamu supaya tidak melakukannya lagi? Ya, saya bangunnya tepat waktu. Supaya kamu bangun tepat waktu seperti apa ya? Saya jangan bergadang. Saya kalau tidak bergadang, apa yang ngapain ya? Saya main game hiburannya. Saya main game hiburannya seperti matikan aku dan terus. Jadi kayak dia yang mencari solusi sendiri. Kamu tuh begini itu yakin deh dari kamu 100% yang masuk ke sini itu saya kira berapa ya? Nah, ketika dia menjawab sendiri itu mungkin dia bisa jadi tidak dilakukan sepenuhnya, tapi jadi dia sudah menjawab dengan diri sendiri kan? Berarti saya jangan bergadang. Kalau mau bergadang, berarti saya harus melakukan HP sendiri. Bisa nggak ya melakukan HP sendiri teman yang ada di terus? Berarti apa yang harus dilakukan? Akan ada seperti itu berpikir kan? Berpikir. Nah, ini tadi alasan-alasannya ya. Ada juga ada alasan-alasan yang misalnya dia terlambat, misalnya karena kendaraannya. Ini kasus yang pernah terjadi di sekolah kita. Dia itu motornya cuma satu, jadi dia karena adiknya itu sekolah jauh. Dia sudah bangun pagi, dia sudah berusaha bangun sepagi mungkin, tapi dia karena adiknya itu jauh, sudah kesini dan dia selalu terlambat. Ketika kita tahu ya alasan-alasan berarti ada kebutuhan dasar ya terkendala di situ ya kan. Nah berarti kita tidak serta-merta dihukum lagi kenapa itu tidak tahu kenapa alasannya dia seperti itu. Ternyata dia mengatakan adiknya dulu, apakah salah mengatakan adiknya dulu buat orang tuanya? Tidak kan? Jadi yang salahkan siapa? Orang tuanya karena bisa beli motor dengan itu. Ya benar. Kenapa nggak kredit? Kayak gitu ya. Nah, ada situasi yang kita nggak bisa kurangkan break gitu ya, ratakan gitu nggak bisa. Nah, dengan institusi ini kita jadi menghargai anak, makanya distabilkan lagi. Ada anak-anak itu ketakutan, aduh aku nanti dia padahal dia kondisinya seperti itu. Harus mengatakan adiknya dulu, atau motornya yang tidak ada, atau kadang ini kejadian nyata juga. Dia tidak sekolah karena tidak punya uang bensin sama sekali. Itu kenyataan di lapangan. Ya, jadi dengan ini kita betul-betul bisa tahu gitu loh, dan anaknya tidak takut itu ngomong kan malu misalnya, kenapa kamu kemarin baru 2 hari ya pak ini apa mama saya nggak ada uang ya bohong kamu gini, kira-kira besok-besok dia akan mau cerita sama kita nggak itu ditanya dia tidak kan, padahal itu benar terjadi ya, seperti itu yang salah siapa orang gitu Siap saya. siap salah ya kan. Nah jadi kita meyakini bahwa semua perilaku memiliki alasan. Meskipun anak yang paling gablek sekali misalnya bahasa yang paling dulu sampai tidak tahu pasti dia punya alasan. Ya jadi setiap anak-anak yang memiliki kendala atau memiliki apa ya misalnya perilaku yang tidak sesuai itu biasanya dia terjadinya di kebutuhan dasar tersebut. Apakah dia perhatian kan? Apakah dia bisa dijelaskan untuk dia melakukan klarifikasinya kan? Atau dia merasa kesenangan terhentikan? Ya, ada anak itu yang di sini itu bolos tapi nggak mau sekolah. Ternyata dia memang tidak cocok dengan pola di sini. Dia pinginnya seperti sekolah. Nah, ketika dia memang
3 tahap tadi, yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Ini kan dia keyakinan, makanya kita harus buat dulu keyakinan kelas. Kalau ini lakukan di kelas, Bapak dan Ibu sebagai wali siswa, wali dalam kelasnya, bikin dulu keyakinan kelasnya. Maka kita nanti akan kembalikan ke keyakinan itu. Kemudian, ini ya, kita semua memiliki motivasi internal. Karena keyakinan itu kan sudah masuk dalam dirinya ya, yang belajar itu kita ingatkan kembali. Jadi kalau mau terlambat, itu sudah melanggar keyakinan kelas pertama. Ya, ya. Kalau tadi kan kita sudah bikin tuh keyakinan kelas ini. Saya tadi ya kan. Nah, kalau terlambat, nah berarti kamu sudah mengalami yang mana dari dalam keyakinan kelasnya? Oh, kalau sudah seperti itu, kira-kira kamu perbaikinya seperti apa? Ya, besok kalau sudah terlambat, oke. Ya, sudah terlambat, kamu sudah tahu step-stepnya gitu. Dijelaskan, sudah berkoordinasi dia seperti apa. Kalau besoknya jadi kayak gitu nanti, terlambat lagi semua lagi, makanya bentuknya segitiga. Sama